Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update dari kami cara kaya. Dan juga jangan lupa share ke teman, sahabat, keluarga, dan juga platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, dan juga grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan informasi, insight, dan edukasi di bidang finansial, investasi, dan pasar modal. Bagi Anda yang telah subscribe dan share, kami ucapkan ribuan terima kasih dari hati yang paling dalam. Yuk kita mulai. Kali ini kita akan bicara soal topik yang mungkin sudah begitu banyak diulas, begitu banyak diceritakan orang, yaitu sebuah topik yang populer yang disebut dengan saham nyangkut, yang artinya sendiri adalah sebuah saham yang berada dalam posisi rugi yang tidak rela dijual oleh trader ataupun investor karena dalam posisi kerugian yang mungkin relatif besar ya. Dan saham nyangkut itu bukan cuma terjadi pada pemula, dan itu seringkali disebabkan karena kita lalai membatasi kerugian pada saham yang bergerak di luar ekspektasi. Perlu diketahui bahwa membatasi resiko, mengkalkulasi resiko adalah sebuah hal yang sangat penting, jauh lebih penting dari mengejar keuntungan. Meskipun demikian, 90% lebih investor lebih memikirkan keuntungan daripada risiko. Seorang manajer investasi terkenal Amerika, Paul Tudor Jones, mengatakan bahwa jangan berfokus untuk mencetak profit, tapi fokuslah untuk melindungi apa yang kamu punya. Itu artinya Anda sebenarnya harus memprioritaskan mengerti, memahami tentang risiko lebih dahulu daripada mengejar profit. Fenomena nyangkut seringkali terjadi karena investor ataupun trader tidak memproses informasi secara benar dalam mengambil sahamnya, sehingga cenderung membuat keputusan yang tidak optimal yang berujung kepada nyangkut. Nyangkut ini pun bisa terjadi ketika investor gak siap menerima kerugian di luar batas risiko yang bisa ia terima, atau dengan kata lain, dia menaruh porsi terlalu besar. Ada juga fenomena financial yang sering disebut dengan disposition effect, yaitu adalah ketika investor tidak mau mengakui kekalahan ketika sahamnya turun, atau yang sering dinamakan sebagai perilaku get even it is. Jadi fenomena ini menjelaskan kenapa investor tuh cenderung pokoknya nggak mau jual rugi gitu. Pokoknya yang penting harus get even atau draw minimal gitu kan. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang dapat kita lakukan ketika nyangkut? Sebenarnya ada beberapa tindakan sederhana, yaitu cut loss, switching, dan average down. Cut loss adalah sebuah hal yang sangat dibenci oleh investor, karena siapapun gak akan rela ya cut loss, karena tujuan orang setiap terjun ke pasar modal beli saham adalah untuk untung. Namun sayangnya kadang pasar tidak selalu bergerak mengikuti harapan kita. Sebagus apapun dasarnya, kadang saham yang dibeli malah turun terus,
sehingga posisi kita malah loss. Cut loss sebaiknya Anda lakukan ketika terjadi sebuah technical rebound atau harga naik sementara. Atau seharusnya Anda sudah menyiapkan cut loss jauh sebelum saham Anda nyangkut. Namun ketika saham kita terlanjur nyangkut, sebaiknya tunggu rebound untuk melakukan CL. Nah, sesudah melakukan CL baru kemudian Anda mencari saham lain dan mereposisi portofolio Anda. Yang kedua adalah switching. Apa bedanya dengan cut loss lebih dahulu baru membeli yang lain? Switching itu kita lakukan ketika kita sudah menemukan saham lain ya, yang sebagai target kita, saham yang lebih bagus, saham yang lebih menarik. Jadi katakanlah saham Anda turun, nyangkut misalnya, terus saham itu misalnya membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama. Kita bisa melakukan switching ke saham yang kita lihat berprospek lebih baik atau lebih bagus untuk kita pindah ke sana. Kalau kita kutip kata-kata bijak dari Warren Buffett, jika Anda menyadari bahwa Anda dalam sebuah perahu yang bocor parah, energi yang dipakai untuk berganti kapal mungkin akan lebih produktif daripada energi yang dipakai untuk menambal kebocoran. Jadi kalau Anda sedang nyangkut di saham yang fundamentalnya tiba-tiba memburuk, atau memang saham yang sudah berfundamental buruk, sebaiknya Anda segera cari saham lain. Yang terakhir adalah average down. Average down ini hanya Anda ambil bila memang saham yang sedang turun itu fundamentalnya tetap baik atau bahkan naik, tapi harga sahamnya turun. Jadi dalam melakukan average down, Anda harus memastikan bahwa Anda ini sedang melakukan penambahan dalam porsi investasi Anda. Jadi Anda pun harus memastikan bahwa perusahaan yang Anda average down ini memiliki fundamental yang kuat. Average down dapat Anda lakukan dengan memperhitungkan grafik teknikal agar dapat mendapatkan harga terbaik ketika melakukan average down. Jadi nggak asal-asalan ya ketika Anda melakukan average down. Jadi tetap harus Anda melakukan judgement dengan baik kapan Anda melakukan average down, bukan sembarangan. Lalu ketika Anda sedang berada dalam posisi nyangkut, jangan berspekulasi. Anda sebaiknya tidak melakukan sebuah keputusan yang tanpa dasar. Jadi Anda harus memilih cut loss, switching, ataupun average down dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah, ingatlah, apa sebenarnya tujuan Anda membeli saham tersebut? Salah satu pertimbangan langkah yang objektif saat Anda berada dalam posisi nyangkut adalah dengan mengingat kembali apa sih sebenarnya tujuan Anda ketika membeli saham tersebut. Pada umumnya ada dua tujuan seseorang membeli saham, yaitu untuk trading jangka pendek atau trading harian, dan untuk berinvestasi atau jangka panjang. Bila tujuan awal Anda hanya untuk trading jangka pendek dan tidak berniat untuk investasi karena fundamentalnya buruk, ya harus Anda segera buang saham itu. Nah, namun jika tujuan Anda membeli saham tersebut untuk investasi jangka panjang, maka Anda dapat melakukan yang namanya average down, atau yang nama populernya adalah dollar cost averaging. Yang kemudian yang kedua, Anda harus menelaah dengan benar bagaimana teknikal maupun fundamental perusahaan tersebut. Jadi mengutip kata-kata Warren Buffett lagi, alasan terburuk di dunia untuk membeli saham adalah karena harganya naik. Dan alasan terburuk pula untuk menjual saham adalah ketika harganya turun. Artinya sebaik apapun keputusan yang Anda ambil terhadap saham Anda yang nyangkut, jangan Anda serta-merta menjual hanya karena harganya turun. Bila ternyata harga saham yang Anda pegang ada peluang untuk rebound secara teknikal dan masih kuat fundamental perusahaannya, maka Anda bisa mempertimbangkan untuk hold atau bahkan average down.
Ketika Anda mengetahui peluang kemana harga saham akan bergerak, Anda bisa mengambil tindakan atau keputusan yang mantap. Yang ketiga, Anda harus bersikap objektif. Sebisa mungkin bila Anda sedang berada dalam posisi nyangkut, bersikaplah objektif terhadap kondisi teknikal dan fundamental saham yang bersangkutan. Jangan mencari pembenaran dengan hanya mencari-cari berita yang menguatkan saham yang Anda pegang. Bila saham jelek dengan perusahaan yang membukukan kerugian, maka segeralah Anda buang. Namun apabila saham itu merupakan perusahaan yang berkinerja baik, yang mungkin sedang turun harganya, maka bisa Anda hold atau bahkan Anda tambah posisinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menghindari nyangkut kembali di dalam transaksi-transaksi berikutnya. Yang pertama, Anda harus mempertajam analisa Anda. Jadi pengalaman merupakan hal yang terpenting dalam perjalanan hidup kita sebagai pelaku pasar. Maka berdasarkan pengalaman itu Anda bisa semakin mempertajam analisa Anda. Entah itu analisa fundamental, analisa teknikal, analisa foreign flow, bandarmologi, volume. Dengan mempertajam analisis sejalan dengan pengalaman Anda, maka Anda bisa meminimalisir resiko Anda nyangkut dengan pengalaman dan analisa yang semakin tajam. Yang kedua, batasi resiko. Trading, bisnis atau apapun di dunia itu pasti ada dua sisi. Ada kalanya untung, pasti ada kalanya juga rugi. Jadi jangan punya asumsi kalau Anda membuka posisi atau membuka transaksi, Anda pasti buy ekuivalen dengan profit. Tidak. Ada kalanya kita mengalami kerugian. Jadi Anda harus punya sebuah batasan stop loss untuk meminimalisir risiko kerugian yang bisa timbul. Nah, pentingnya menentukan stop loss adalah agar Anda tidak tergerus dalam ketika saham terus menurun. Ada baiknya pasang sabuk pengaman untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apapun transaksi yang Anda buat di pasar modal sepenuhnya adalah tanggung jawab Anda. Kalau Anda nyangkut, bukan berarti saham yang Anda pegang jelek. Jadi Anda bisa lihat lagi kondisi teknikalnya dan fundamentalnya. Dengan Anda mengenali betul saham nyangkut yang Anda pegang, Anda bisa menentukan langkah yang tepat untuk menyikapi saham tersebut. Demikianlah insight kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus di dalam mencari profit maksimal di pasar modal Indonesia. Tetap bergaya hidup sederhana seperti orang miskin dan bersedekahlah seperti orang kaya.